Selamat pagi semuanya. Kita bergabung di mata kuliah promosi produk Biro Perjalanan Wisata. Lalu ini adalah pertemuan keempat kita yang masih tetap juga dalam bentuk online. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu kita akan membahas mengenai positioning dan juga sedikit tentang branding. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai segmenting dengan targeting atau bagaimana cara kita melakukan segmentasi pasar dan juga penetapan target pasar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai marketing strategi dengan ini ya, penampakan slide-nya seperti ini. Ini kita akan bicara masih tetap dengan melakukan kelanjutan dari segmenting dan targeting. Kita melanjutkan ke dalam sesi positioning. Nah, kalau misalnya Anda ingat, saya nggak tahu nih apakah Anda ingat atau tidak, tapi kalau misalnya Anda ingat lagi bahwa segmenting itu kan kita mencoba untuk memilah-milah ya. Kita memilah-milah apa sih pasar yang kita butuhkan gitu. Kita membagi pasar itu menjadi beberapa kelompok besar yang kita sesuaikan dengan karakteristik yang kita butuhkan melalui pendekatan mungkin demografis, psikografis, atau misalnya dilihat dari sisi perilaku gitu, itu juga bisa ya. Nah, setelah Anda segmenting, akhirnya Anda lakukan targeting atau penentuan target pasar gitu ya. Penentuan target pasar ini Anda memilih atau memfokuskan satu segmen pasar atau beberapa segmen pasar yang akan Anda masuki gitu loh. Yang Anda akan jadikan target pasar dari penjualan atau promosi atau dari kegiatan pemasaran gitu. Jadi Anda sudah fokus gitu, sudah tahu siapa yang Anda akan tuju. Yang tadi balik lagi penentuan target ini agar memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan nanti, baik promosi atau misalkan bagian penjualan gitu. Kenapa? Karena pasti pada saat Anda sudah melakukan segmenting dengan targeting, pasar pasti yang sesuai dengan, jadi pasar itu pasti sesuai dengan kebutuhan produk gitu loh yang Anda buat gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada positioning. Nah, di marketing strategi ini sebenarnya salah satunya juga bisa dilakukan positioning atau branding tadi. Kita akan membahas tentang positioning nanti selanjutnya ya. Lalu di sini dikatakan marketing strategi ini adalah kegiatan memilih nih alternatif mulai dari apa itu specific customer groups, communication methods gitu ya, ada juga distribution channels gitu, ada juga dengan pricing structures gitu loh. Di sini intinya adalah bagaimana menggunakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan untuk memaksimalkan agar tujuan dari kegiatan marketing itu tersendiri bisa tercapai gitu loh. Di sini ada beberapa alternatif. Sorry, saya tadi nggak slideshow ya. Oke ya. Di sini ada beberapa alternatif nih yang bisa digunakan sebagai formulasi strategi marketing. Yang pertama adalah market focus. Ya, tadi ya kita bisa katakan bahwa kita mulai dengan market focus dengan melakukan yang tadi itu bisa dengan segmenting dengan targeting. Ada juga dari sisi produk, namanya product life cycle stage. Nanti kita bicara lagi dan juga ada industry position. Ini kita lihat dari bagaimana industri atau posisi perusahaan kita berada di posisi mana sih di di pesaing atau di pandangan masyarakat gitu kan. Kita bisa melihat dari sisi itu juga.
Oke. Di sini ini tadi kita bicara tentang alternatif strategi dengan menggunakan market focus gitu ya. Di sini ada single target marketing strategy, ada concentrate marketing strategy, ada full coverage, dan ada undifferentiated marketing strategy. Ini sama aja seperti tadi bahwa kita melakukan segmenting, kita menentukan targeting yang mana. Apakah kita mau memilih yang single target atau misalnya beberapa dari segmenting itu kita akan masuk ke concentrate marketing strategy, atau kita masukin to all market segment yaitu full coverage marketing, atau misalnya undifferentiated marketing strategy. Di sini kita bisa memilih beberapa segmen pasar gitu kan, dengan beberapa perbedaan gitu pada saat melakukan marketingnya, kegiatan marketingnya. Next-nya adalah di sini dari sisi product life cycle stage. Pada saat kita bicara tentang product life cycle stage, memang ini biasanya terjadi pada saat kita melakukan penjualan sebuah atau misalnya perancangan sebuah produk. Kita bicara tentang produk ya, gitu. Bahwa produk itu ada namanya pada saat introduction atau pengenalan produk, ada namanya saatnya growth, berkembang atau bertumbuh, ada namanya saatnya maturity, atau dia pada saat produknya ini sudah mencapai tahapan yang sudah settle gitu loh. Di pasar ini produk Anda sudah settle. Lalu ada namanya decline stage. Di situ mulai turun gitu. Sekarang mungkin Anda bisa melihat beberapa produk yang sudah Anda ketahui, yang mana sih namanya saat introduction stage, yang mana sih pada saat dia sedang bertumbuh, yang mana sih yang maturity, yang mana sih decline stage tadi. Nanti kita bicara lagi lebih lanjut. Lalu di sini, oke, strategi pemasaran bisa dilihat dari ada 5 poin di sini: pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi, dan komunikasi pemasaran atau promosi. Oke, nanti kita akan fokusnya di komunikasi pemasaran atau di promosinya, karena balik lagi kalau misalnya kita bahas semuanya di 1 semester ini dan di 16 pertemuan itu nggak akan pernah cukup. Anda bayangkan kalau teman-teman Anda mengambil manajemen kan, nah dia belajar tentang manajemen ini semua dalam dalam misalnya D3 deh kita anggap, itu dalam 3 tahun gitu ya. Nah kalau misalnya kita belajarnya dibandingkan 3 tahun dengan 6 bulan, kayaknya terlalu singkat sekali. That's why makanya kita akan fokus nanti di komunikasi pemasaran. Tapi kita juga harus tahu at least dasar-dasarnya dari how to choose the market segment or targeting gitu kan, how to planning a product gitu kan, bagaimana penetapan harganya, lalu bagaimana distribution of channel-nya atau sistem distribusinya. Next-nya pemilihan pasar, ini kita udah bicara kemarin ya tentang segmenting, jadi silahkan nanti Anda baca saja. Lalu perencanaan produk, nah ini dia ya, balik lagi gitu. Kita harus merencanakan produk itu, kita harus memikirkan, kita juga bisa memastikan positioning dengan branding juga, itu salah satunya dalam melakukan strategi dari sisi produk. Ini adalah framework dari pemasaran modern, bahwa marketing ini strateginya adalah dengan menggunakan segmentasi, targeting, dengan positioning. Lalu taktiknya, how to penetrate the market adalah dengan menggunakan selling atau penjualan, marketing atau promotion, or differentiation. Differentiation ini adalah mengubah, maksudnya adalah melakukan perbedaan gitu, different gitu. Kita harus membuat sebuah produk yang different with others gitu loh. Apa sih pembeda produkmu gitu? Apa sih pembeda jasamu gitu? Itu seperti itu. Itu adalah taktik untuk how to penetrate the market ya. Lalu value-nya, gimana sih how to create an emotional touch? Itu bisa dari sisi brand, bisa dari sisi proses, dan bisa dari sisi service. Kalau misalnya kita dari jasa gimana? Mungkin bisa ketiganya gitu ya. How to give your services, how about the services itself gitu kan, and brandnya gitu loh. Gimana sih pandangan orang gitu loh? Sampai sejauh mana sih brand kita dikenal orang? Nah, seperti itu. Oke. Nah, the simple things memang kita melihatnya dari sisi produk.
dari barang ya, maksudnya bukan dari jasa. Gampang sekali. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, jadi kita akan masuk kepada positioning. Apa sih itu positioning? Nih, kita masuknya di sini ya. Saya hanya akan membahasnya secara lugas. Silahkan Anda siapkan catatan Anda catat lagi, karena saya tidak mencantumkannya di semua di PowerPoint saya. Oke, nah positioning ini adalah bagaimana cara menempatkan si si company itu juga bisa jadi si produk itu juga bisa. Gimana caranya menempatkannya agar kita masuk ke dalam benak orang gitu atau benak pasar gitu. Jadi bisa dikatakan bagaimana cara kita menempatkan diri agar di persepsi orang yang di pasar itu kita memiliki sebuah value atau nilai. That's why makanya biasanya pada saat orang melakukan positioning, dia harus mencari value apa sih yang ada di dalam brandnya, yang ada di dalam perusahaannya dia. Gitu. Oh, saya spesialisasi di bidang ticketing. Itu bisa menjadi salah satu bentuk positioning. Oh, saya hanya menjual paket wisata di bidang surfing. Itu ada. Nah, itu adalah salah satu positioning. Nah, dia mau menempatkan standar yang berbeda di dalam otak pasarnya gitu loh. Ya, gitu. Kenapa sih harus berbeda, Bu? Gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya saya jualan dengan produk yang sama, misalnya saya mau bikin travel agent nih, saya juga mau bikinnya jual tiket aja sih, Bu. Ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya Anda ingin diingat, Anda ingin memiliki something different gitu, you have to find the differences between others gitu. Gitu. Karena biasanya yang berbeda itu kan pasti diingat. Ya, gitu. Di travel agent di Medan tuh banyak tuh, ada yang spesialisasi dia ini untuk yang outbound gitu, dia hanya menjual paket-paket outbound. Ada yang dia hanya menjual paket rafting gitu. Ada lagi yang menjual paket khusus nias gitu loh, khusus untuk surfing, itu tuh ada. Kalau misalnya Anda perhatikan bahwa setiap perusahaan dia pasti memiliki differences gitu tadi, agar dia melakukan positioning itu biar dia memiliki satu gambaran di benak customer-nya gitu. Salah satunya positioning ini dengan ngapain, Bu? Salah satunya adalah dengan menciptakan sebuah brand. Tapi sebelum kita ke brand, kita bahas dulu ya tentang positioning-nya. Oke? Jadi balik lagi bahwa gimana cara memposisikannya seorang company ini, atau misalnya sebuah company ini, sebuah perusahaan ini, memposisikan dirinya di benak target pelanggannya atau target customer-nya. Gitu. Oke? Apakah harus menciptakan sesuatu yang baru nggak sih, Bu? Kan berbeda itu belum tentu hal yang baru ya. Berbeda itu mungkin kita bisa melakukan 3M yang meniru, melihat, meniru, dan memodifikasi. Kita bisa memodifikasinya. Itu tidak harus menjadi sebuah produk yang benar-benar belum ada gitu, atau misalnya kita mencari value yang benar-benar belum dipakai oleh perusahaan lain gitu. Cuman jangan sampai itu akhirnya menjadikan apa ya, malah jadinya kendala, ya udah deh kalau gitu nggak usah gitu, jangan ya. Tetap harus lakukan. Anda boleh meniru, tapi Anda lakukan modifikasi gitu loh. Modifikasi itu juga kan menjadi hal yang ada creativity di dalamnya gitu loh. Silahkan ada modifikasi, silahkan ada tiru, silahkan jangan di copy paste banget gitu ya. Kan sekarang banyak banget nih yang hobinya copy paste ya. Hobi mahasiswa sekarang apa? Copy paste, Bu, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena pada saat Anda bicara tentang marketing, usahakanlah, apalagi si positioning ya, usahakanlah Anda tetap melakukan modifikasi kalaupun Anda mau melihat, meniru gitu kan. Oke. Nextnya seperti apa sih, Bu, positioning ini? Bisa saya katakan bahwa positioning ini merupakan dasar dari Anda dalam membuat sebuah brand.
Anda tahu nggak sih kalau Indonesia itu brandnya apa gitu loh? Pariwisata Indonesia ini brandingnya apa sih? Wonderful Indonesia gitu kan. Gitu. Malaysia apa? Malaysia itu truly Asia. Lalu apalagi nih? Thailand, apa Thailand? Amazing Thailand. Lalu apalagi? Eh, Philippines apa? Kalau Philippines tuh nggak salah, it's more fun in the Philippines gitu kan. Korea apa nih? Yang suka Korea apa? Coba imagine your Korea gitu. Apalagi nih? Vietnam. Ini Asia Tenggara aja dulu. Timeless charm, kalau nggak salah saya gitu. Singapura nih yang paling dekat apa nih Singapura nih branding yang dia buat untuk pariwisatanya. Your Singapore. Belum lagi nanti misalnya apa India, misalnya kan Incredible India. Belum lagi misalnya apa China, misalnya China like never before gitu kan. Lalu ada Japan, Endless Discovery gitu kan. Lalu banyak lagi kayak Brunei, A Kingdom of Unexpected Treasure gitu kan. Masih banyak sekali kan. Sri Lanka, Wonder Wonder of Asia gitu. Masih banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu kegiatan positioning dari sebuah negara untuk menanamkan di benak wisatawan yang datang gitu kan bahwa uh, Indonesia ini wonderful loh ternyata gitu kan. Sampai dengan kita uh, apa sih kita membeli hak ciptanya lagunya Wonderful Indonesia. Ada tahu nggak sih yang terkenal banget? Itu tuh sampai mahal banget gitu. Karena apa sih? Karena kita tuh mau menciptakan, menanamkan di benak seluruh wisatawan bahwa Indonesia itu wonderful gitu. Itu Indonesia ya. Coba Anda cari deh brandingnya pariwisata Sumatera Utara apa? Wakatobi apa tuh? Wakatobi itu kan lagi heboh banget ya, lagi ini. Wakatobi itu kok nggak salah World Marine Heritage gitu loh. Dia sudah mempositioning uh, branding, dia sudah melakukan branding. Nah, itu adalah salah satu kenapa mereka melakukan branding itu adalah salah satu kegiatan how to positioning your product gitu. Sama seperti tadi gitu. Bisa jadi sebuah perusahaan juga melakukan positioning. Nggak hanya harus langsung ke merek ya gitu. Cuman biasanya dasarnya itu adalah positioning baru dilakukan branding. Kita bicara tentang brand. Semoga Anda jelas. Lalu kita bicara tentang brand. Apa sih brand? Brand itu adalah merek. Ya, yang paling murah itu yang paling mudah itu adalah dikatakan brand atau merek gitu. Apa sih merek gitu kan? Apakah hanya sebatas nama ataukah dia hanya berupa apa ya pemilihan kata yang secara sembarangan dipilih oleh sebuah perusahaan atau sebuah tim marketing yang lebih biar biar gampang aja disebut gitu. Nah, sebenarnya ternyata branding ini jauh lebih meaningful gitu loh. Bisa dikatakan bahwa merek atau brand ini bisa disebut identitas gitu kan. Identitas atau misalnya jati diri gitu kan. Nah, yang bisa membedakan satu produk dengan produk yang lain. Walaupun itu produk yang sama gitu. Gitu. Jadi merek ini untuk apa sih gitu loh. Kenapa sih kita harus melakukan membuat merek atau branding yang baik gitu kan. Kenapa sih kita harus menjaga sih merek kita ini gitu atau branding kita ini? Kenapa sih? Oh, ternyata banyak sekali gitu loh dengan apa sih keuntungan dengan membangun sebuah merek ini kita bisa apa sih? Kita bisa membedakan produk kita dengan produk pesaing. Itu otomatis gitu ya. Kita tahu gitu. Lalu apalagi, oh ternyata kita tuh bisa menanamkan tadi tuh pemikiran positioning produk kita atau perusahaan kita ke dalam benak pelanggan kita atau customer kita. Lalu apalagi, misalnya kita juga bisa mendapatkan apa ya, seperti lebih diakui gitu dengan branding kita. Misalnya kita katakan bahwa kita adalah
Kan kalau jangankan Indonesia ya, atau jangankan pariwisata Indonesia yang punya branding, setiap perusahaan pasti memiliki brandnya sendiri. Saya dulu pernah membuat rancang-rancang sebuah travel agent waktu masih kuliah bertugas ya. Ini tugas dari dosen saya gitu. Coba kamu buat travel gitu loh. Kami mengangkat travel karena dalam bentuk eh, travel mart gitu. Jadi kami membuat travel yang menjual paket khusus untuk Pulau Maluku. Nama travel saya waktu itu adalah Molucas karena Molucas itu dalam bahasa lain dari Pulau Maluku, Molucas. Kita pakai nama Molucas Travel dan branding yang kita tetapkan adalah Your Travel Solution gitu loh. Saat itu nggak, Your Travel Solution tuh nggak semarak sekarang ya. Dulu tuh tahun 2004 itu sangat, 2004 2005 itu sangat sedikit penggunaan Your Travel Solution. Jadi saya menggunakan kata-kata Your Travel Solution ini dengan anggapan bahwa apapun yang customer cari kita bisa provide gitu loh. Even though kita nggak punya produk yang kita miliki atau jasa yang kita miliki, kita akan carikan gitu. Itu esensi dari kata-kata Your Travel Solution. Nah, perusahaan-perusahaan travel pun banyak di luar sana yang memiliki brandingnya gitu loh masing-masing. Nanti kita akan masukkan ke tugas Anda untuk pertemuan ini. Kira-kira coba Anda cari sih branding-branding ini tujuannya apa sih? Kenapa sih mereka menciptakan branding tersebut? Oke. Nah, balik lagi bahwa tujuan yang lain lagi selain tadi kita sudah bicara bahwa tujuan dari branding ini kan dia tadi bisa membedakan dengan produk orang lain gitu, bisa menanamkan positioning, dia juga bisa lebih lebih diakui gitu kan. Lalu ada lagi yaitu merupakan alat promosi dan daya tarik sebuah produk gitu. Itulah dia dari sisi branding, oke? Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini adalah dari sisi marketing strategi dari sisi perusahaan. Anda bisa melihat bahwa perusahaan ini katanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada namanya pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, dan pengisi ceruk pasar. Anda bisa lihat sendiri nih. Kenapa sih namanya pemimpin pasar? Oh, katanya market share yang terbesar itu adalah 40%. Kenapa penantang pasar? Oh, karena market share-nya 30% dan segala macam di bawahnya. Lalu kenapa lagi pengikut pasar? Oh, dia tuh lebih hmm, lebih apa ya, meniru, lebih lebih ke meniru. Lalu bagaimana dengan pengisi ceruk pasar gitu? Nah, di sini mungkin katanya dengan kriteria masing-masing gitu. Oke? Lalu di sini juga ada cara menggarap pasar. Gimana sih caranya? Si pemimpin pasar ini biasanya dia memilih yang mana? Oh, dia ternyata pemakai, dia tuh ngambil new customer gitu loh. Dia pengguna baru, mencari kegunaan baru dan segala macam. Ada lagi penantang pasar, dia tuh lebih ke frontal, serangan menyamping, ya segala macam. Pengikut pasar itu lebih ke adapter gitu kan, mengikuti followers gitu loh. Nah, yang ini sebenarnya bisa Anda lihat juga jadi latihan untuk Anda. Anda lihat deh perusahaan perusahaan mie instan. Jadi perusahaan mie instan itu kan Anda tahu bahwa sekarang itu ada yang namanya Indomie, ada yang namanya mie sedap, let's say mie sedap, ada lagi super mie, ada lagi misalnya mie apa namanya, mie apa yang pedas yang Korea itu ya, samyang misalnya. Lalu ada beberapa jenis mie gitu kan, ada mie sukses, mie apa gitu. Coba Anda cek, Anda analisis gitu. Siapa sih perusahaan atau produk dari produk itu yang mana sih yang menjadi pemimpin pasar, yang mana sih yang menjadi penantang pasar, yang mana sih pengikut pasar, lalu yang mana juga yang menjadi si pengisi ceruk pasar. Itu coba deh Anda analisis sendiri. Anda lihat-lihat, Anda baca-baca, Anda googling, coba lihat. Berapa sih market share-nya dari si Indomie, berapa sih market share-nya dari mie sedap gitu. Itu kan kalau misalnya kita lihat nih, kalau saya tanya 10 orang gitu,
Bisa jadi 60% memilih Indomie, 40% memilih mie sedap gitu. Bisa jadi kebalikannya. Nah, mungkin ini akan menjadi tantangan juga. Yang mana sih sebenarnya yang jadi pemimpin pasar, perusahaan mana sih, merek mana sih, brand mana sih yang akan menjadi leader di masyarakat Indonesia ini? Apakah perusahaan yang sudah leader ini, yang jadi pemimpin ini, dia stop melakukan promosi? Nggak juga ya, ternyata walaupun udah pasti dibutuhkan orang, dibeli orang, ternyata dia tetap melakukan promosi. Apakah dia itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan, ataukah dia hanya mau mengingatkan? Nah, coba lagi Anda lihat lagi ya. Oke, di sini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, customer behavior. Kita bicara tentang dari sisi tadi pasar sudah, produk sudah. Nah, kita bicara dari sisi customer-nya gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi customer untuk membeli. Anda sudah melakukan segmenting, Anda sudah menetapkan target pasar atau targeting. Nah, kira-kira dari setelah market fokus yang sudah Anda tuju, yang sudah Anda pilih, masih ada nggak sih faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pembelian? Ternyata ada. Namanya ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis gitu. Ternyata ada. Ini semua nih yang akan bisa mempengaruhi gitu loh. Kira-kira nih kalau psikologis bisa dikatakan gini, oh mereka tuh udah yakin dengan produk Anda, oh mereka tuh udah yakin dengan produk Indomie gitu. Pokoknya kalau mau mie, belinya Indomie gitu. Beli jajan ke warung, Mbak, Indominya mana gitu loh. Mau dia dikasih mie sedap ya, tokonya bilangnya Indomie. Kan nggak pernah Anda beli yang, Bu, beli mie instan. Apa mie instan gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya itu salah satu positioning yang berhasil gitu dibuat oleh perusahaan melalui iklan, melalui apapun itu caranya, melalui tindakan promosi yang akhirnya sudah tertanam di benak customer. Salah satu lagi contohnya, Bu, beli Pepsodent. Kalau zaman saya tuh bilangnya, Bu, beli odol. Padahal odol Pepsodent itu adalah nama brand, bukan produknya ya, brandnya. Harusnya kan kita bilangnya gini, Bu, beli pasta gigi. Nah, tapi kan nggak pernah Anda bilang, Bu, beli pasta gigi gitu kan. Pasti bilangnya, Bu, beli Pepsodent atau Bu, beli apa odol gitu. Nah, itu salah satu hal-hal yang sudah tertanam di dalam benak Anda. Nah, mungkin banyak lagi. Atau biasanya belanja online kemana sih? Oh, Shopee gitu misalnya. Padahal kan masih ada Blibli, marketplace itu masih ada Blibli, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi kenapa harus si Shopee ini yang tertanam di dalam benak Anda? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oke? Lalu apa sih pendekatan yang mempengaruhi keputusan pembelian? Di sini ada pendekatan stimulus respon, humanistik, kombinasi antara stimulus respon dan humanistik, ada juga komunikasi yang persuasif. Silakan Anda baca ya. Saya hanya akan memberitahu saja. Lalu ada juga namanya initiator itu biasanya yang pemula ya, pelopor gitu. Ada namanya influencer yang mempengaruhi gitu dan segala macam. Ada decider, buyer dan user. Silahkan Anda lihat lagi. Lalu kepuasan konsumen tuh lihat dari apa sih? Apa sih indikatornya? Kalau dari produk itu performance-nya seperti apa, fiturnya seperti apa, reliability-nya seperti apa, conformance-nya seperti apa, durability-nya, serviceability, estetiknya, perceived quality-nya. Kalau dari jasa apa sih? Tangible, ya kan? Reliability, responsiveness, assurance, empathy. Ini adalah namanya apa sih? 5 dimensi jasa. Ini Anda bisa baca lagi di buku-buku tentang 5 dimensi jasa. Oke? Nah, ini tadi kita bicara tentang produk life cycle. Ini adalah tahap perkenalan nih. Kalau misalnya Anda lihat dalam tahap perkenalan, penjualannya masih sedikit nih. Kenapa? Karena dia masih baru dikenal gitu loh. Ini tahap perkenalan. Waktunya juga masih sedikit gitu. Nah, ini di tahap pertumbuhan. Mulai penjualannya sudah mulai naik. Dia starting di sini. Sampai dia sudah sampai sini. Dia lagi namanya growth. Orang-orang sudah mengenal produknya. Orang-orang sudah mulai membeli. Nah, pada saat dia di kedewasaan, dia sudah leading sampai dengan dia di tahap puncak dari penjualannya.
Penjualannya sudah tinggi, dia sudah mature, orang-orang sudah tahu dan segala macam. Oh iya gitu. Tapi begitu dia stuck dan tidak melakukan kegiatan apapun, dia otomatis akan turun. That's why makanya sekelas Indomie, perusahaan sekelas Indomie dan mie sedap, dia tetap terus melakukan promosi walaupun tujuannya untuk tidak bukan untuk semata-mata untuk memperkenalkan, untuk meningkatkan penjualan, tapi dia lakukan untuk apa sih? Untuk mengingatkan sehingga grafik ini yang harusnya dia turun, decline sampai sini, dia terus naik lagi, growth lagi di sini. Growth atau di kedewasaan masuk lagi, maturity-nya panjang, dibikin kurvanya gitu. Udah mulai turun lagi, kasih lagi promosi jenis apa lagi, jadi dia naik lagi. Nah seperti itu adalah konsep sebuah produk, sehingga waktunya jauh lebih panjang. Anda bayangkan dong, Indomie dari kelas berapa sih? Kayaknya saya lahir udah ada Indomie ya gitu. Jadi Anda bayangkan gitu, kok dia tetap melakukan promosi ya Bu, di TV lagi yang jelas-jelas mahal gitu kan. Padahal dalam benak kita tuh sudah tertempel gitu. Karena apa? Karena dia menjauhi stage ini nih, life stage yang kemunduran. Biar dari si kedewasaan ini dia terus memperpanjang usianya terus ke atas, peningkatan-peningkatan. Kalaupun dia tidak meningkat, dia tetap stuck, tapi jangan sampai dia turun loh. Karena begitu dia masuk ke fase kemunduran, ya udah nanti dia akan otomatis hilang tertelan oleh waktu. Gitu. Sama seperti produk si odol tadi. Odol itu sebenarnya merek pasta gigi. Tapi karena dia nggak melakukan apa-apa, ya dia tergerus waktu sampai dengan akhirnya dia habis. Walaupun secara mindset, kita udah tahu nih, mau beli pasta gigi itu sebenarnya kita bilangnya odol gitu, kalau saya zaman saya. Seperti itu. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Ini juga silahkan Anda baca-baca saja sendiri. Gimana sih kalau tahap penjualan itu seperti apa sih, konsep pemasarannya, dan segala macam. Nanti saya coba create tugas untuk Anda untuk membahas masalah uh, pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya, sudah 4 kali pertemuan. Jadi nanti kita akan next week-nya kita akan bicara tentang tugas, seperti apa tugasnya. Nanti saya akan posting di Google Classroom. Oke, itu saja. Terima kasih untuk hari ini, pertemuan ini. Semoga Anda mencatat apa yang saya katakan tadi. Silahkan Anda catat kalau nggak ada di PPT-nya ya. Sudah jadi mahasiswa, jadi sudah harus tahu gimana cara menyimpulkan, mencatat dengan baik seperti apa. Oke, itu saja. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih semuanya. Selamat siang, dan jangan lupa di like videonya biar saya bisa tahu siapa saja yang sudah mengaksesnya. Oke, terima kasih.